Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Wabil khusus, kita juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan konstruksi kita kelas dunia. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah di Indonesia. Dalam pernyataan bersama Indonesia-Turki, Erdogan menyampaikan kesediaan Turki untuk berkontribusi dalam rencana tersebut. Turki menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia, khususnya atas inisiatif menyediakan 3 juta rumah terjangkau per tahun bagi keluarga berpenghasilan rendah. Demikian pernyataan bersama Indonesia-Turki dalam laman Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 12 Februari 2025. Turki menyatakan kontribusi itu akan melalui bisnis kontraktor mereka yang akan membantu terkait solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan. Selain program 3 juta rumah, Erdogan turut menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan. Erdogan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur 3 negara Asia, yang dimulai dari Malaysia dan diakhiri di Pakistan. Pemimpin Turki itu berada di Indonesia selama 2 hari, 11 hingga 12 Februari 2025. Selama di Indonesia, Erdogan melakukan pertemuan 4 mata dan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyepakati sejumlah perjanjian di antaranya mengenai pembuatan pabrik drone di Indonesia, kerjasama di bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, kerjasama di bidang energi dan sumber daya mineral, kerjasama di bidang pendidikan tinggi, kerjasama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Kemudian kerjasama strategis di bidang industri pertahanan, kerjasama di bidang perdagangan, dan kerjasama di bidang pertanian. Kedua negara juga membuat surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi serta perjanjian pembentukan komite bersama untuk kerjasama industri. Lanjut, Recep Tayyip Erdogan menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, Indonesia. Erdogan menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu 12 Februari. Khususnya, kami berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan melibatkan perusahaan konstruksi kelas dunia kami, kata Erdogan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan pentingnya memperluas kerjasama antara Indonesia dan Turki di berbagai sektor, seperti pertanian, industri halal, ekonomi, serta lainnya. Kami juga membahas pentingnya hubungan antar warga kedua negara sebagai tujuan pariwisata. Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan jumlah penerbangan antara kedua negara, ujar Erdogan. Dia juga menambahkan, tahun lalu, sebanyak 203.000 turis Indonesia berkunjung ke Turki, sementara 50.000 turis Turki datang ke Indonesia. Meskipun angka ini menggembirakan, saya rasa masih ada potensi yang lebih besar. Di sisi lain, Erdogan juga mencatat tingginya minat pelajar Indonesia terhadap beasiswa di Turki. Kami melihat sekitar 5.000 pelajar Indonesia yang belajar di Turki sebagai duta-duta kebudayaan, tutupnya. Karena memang mulai 2025 sampai 2028 itu kita akan memulai pembangunan area legislatif dan yudikatif. Tadi dijelaskan mulai dari filosofi, desainnya, dan juga jadwal pelaksanaannya. Insya Allah di bulan Februari kita akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukung. Ya, jalan, kemudian area, kemudian juga huniannya untuk mendukung tadi
Rombongan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mengecek langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN pada Jumat 24 Januari 2025. Dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para wakil rakyat tersebut memastikan dimulainya pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN. Gedung-gedung perkantoran untuk DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kejaksaan Agung segera dibangun pada tahun ini dan ditargetkan siap digunakan pada Agustus 2028. Ahmad Muzani menyampaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ini menunjukkan kepastian keberlanjutan IKN yang disiapkan menjadi ibu kota politik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Muzani mengatakan ibu kota politik memiliki arti sebagai pusat politik bagi penyelenggaraan pemerintahan negara karena semua kegiatan eksekutif, legislatif, yudikatif akan diselenggarakan di IKN. Ahmad Muzani pun bersyukur di bawah Basuki Hadimulyono semuanya dalam kondisi on the track. Ketua MPR RI juga meyakinkan komitmen para anggota MPR untuk pindah ke IKN sesuai kesiapan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan semuanya berjalan di ibu kota baru. Ibu kota politik itu artinya pusat politik bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena semua kegiatan eksekutif, legislatif, yudikatif akan diselenggarakan di tempat ini. Karena itu kami hari ini hadir dengan segenap pimpinan MPR, segenap fraksi sebagai bagian dari dukungan kami atas kesiapan fisik, non-fisik yang harus disiapkan semuanya. Dan saya bersyukur di bawah Pak Basuki semuanya dalam kondisi on the track. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sejumlah 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap kedua yang berlangsung 2025 hingga 2028. Desain serta lokasi gedung-gedung legislatif dan yudikatif dipastikan telah dimatangkan dan segera mulai tahap pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh Dani Sumadilaga, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, bahwa mulai bulan Februari pihaknya akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukung. Karena memang mulai 2025 sampai 2028 itu kita akan memulai pembangunan area legislatif dan yudikatif. Tadi dijelaskan mulai dari filosofi, desainnya, dan juga jadwal pelaksanaannya. Insya Allah di bulan Februari kita akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukung. Ya, jalan, kemudian area, kemudian juga huniannya untuk mendukung tadi para legislatif dan yudikatif tadi.